maka hubungan Anda menjadi dingin. Bukan jarak yang membuat orang terpisah, itu tujuan komunikasi kita menjadi aspek komunikasi. Jadi apakah komunikasi itu? Khususnya di sini dihubungkan dengan komunikasi antara seorang guru dan murid, komunikasi dalam keluarga. Apa itu komunikasi? Saat ini mari kita berbicara sedikit tentang apa itu komunikasi. Definisi komunikasi itu adalah proses pertukaran, ada yang ditukar, ada give and take, ada dua arah. Pertukaran informasi antara individu melalui sistem simbol, komunikasi itu bisa apa? Simbol, tanda, ya bisa saja simbol dengan secara nonverbal ataupun dengan verbal melalui perkataan. Ya, saya bisa katakan oke. Saya bisa katakan oke, atau saya juga bisa tanpa bilang oke, saya bilang begini. Itu juga satu apa? Pertukaran informasi. Tapi coba kita lihat, ini harus dua arah. Kalau cuma satu orang yang bicara, lalu yang satunya cuma diam-diam, itu bukan komunikasi ya. Harus keduanya dapat apa ya? Keduanya dapat berbicara. Dengan simbol, tanda, atau perilaku yang dimengerti. Dan penting komunikasi. Banyak pepatah yang bisa Anda lihat di internet katakan bahwa komunikasi adalah bahan bakar yang membuat api hubungan Anda tetap menyala. Tanpa komunikasi, tanpa bahan bakar tersebut, maka hubungan Anda menjadi dingin. Bukan jarak yang membuat orang terpisah, tetapi kurangnya apa? Komunikasi. Ada orang yang mungkin duduk bersampingan, tidur sebelahan tempat tidur, tapi tidak ada komunikasi, maka mereka bisa lebih dekat mungkin dengan sahabat mereka yang ada di Indonesia atau di mana saja. Jadi bukan jarak yang membuat orang terpisah, tetapi kurangnya komunikasi. Nah, apa tujuan komunikasi? Apa tujuannya? Pada saat kita membangun satu apa ya? Hubungan, maka Filipi 2 ayat 2 sampai 3 katakan bahwa hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi itu tujuan komunikasi kita menjadi apa? Satu. Dalam pikiran, dalam kasih, dalam jiwa, dan dalam tujuan. Caranya apa? Jadi komunikasi itu adalah apa ya? Seperti kita sudah lihat tadi, apa itu ya? Komunikasi itu pertukaran informasi. Jadi bagaimana supaya itu dapat bertukar dengan cara tidak mencari kepentingan diri sendiri, bukan cuma kita yang apa ya? Yang diutamakan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang lain menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Diberikan apa? Kesempatan untuk mendengar, kesempatan untuk berbicara. Jadi ada tiga aspek komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kita harus mendengar sebelum berbicara. Mendengar sebelum berbicara. Amsal 18 ayat 13 katakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, apa yang Amsal katakan, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi bodoh sekali kalau kita dengar lalu kita sudah iya saya tahu. Ada yang pernah saya lihat orang seperti itu ya, pernah berhubungan dengan orang. Jadi saya baru mau bilang A, dia sudah apa? Buat kesimpulan dari apa yang saya pikir saya akan katakan. Tapi Alkitab katakan itu adalah kebodohan dan kecelaan. Kenapa penting sekali kita untuk mendengar? Pertama, itu membantu kita untuk memahami pihak lain. Pada saat kita mendengar, oh itu maksudnya. Lalu bukan hanya itu saja, pada saat kita dapat memahami, maka kita akan terkoneksi. Ya, kita melihat, oh rupanya ada persamaan. Rupanya ada kesalahpahaman saja, tetapi sebenarnya tujuan yang dia katakan itu sebenarnya tujuannya sama. Jadi kita bisa tahu kita ada koneksi, ada hubungan oleh sebab kita apa? Mendengar, kita dapat memahami pihak lain. Dan begitu saja, bukan itu saja. Hal yang ketiga adalah pada saat kita mendengar, maka orang lain juga akan apa? Mendengarkan kita. Kita akan membantu. Jadi itu adalah apa ya? Hubungan timbal balik, membantu pihak lain untuk mendengarkan kita. Timbal balik. Stephen Covey, seorang penulis yang cukup terkenal juga ya, dia katakan banyak orang tidak mendengar dengan niat untuk memahami. Ya, seringkali kita mau mendengar, tapi kita mendengar dengan niat untuk apa? Untuk menjawab, ya, untuk memberikan jawaban. Ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita dapat mendengar dengan baik? Ada akronim MUST yang dapat kita miliki. Yang pertama adalah kita menerima, kita receive, kita yang menerima, kita yang mendengar, kita yang menerima. Kita memperhatikan pembicara tersebut, ada kontak mata, ya.
Kita harus memiliki ada kontak mata, memperhatikan, jangan sambil kita ya seperti mungkin saya juga sering lihat pas orang bicara mungkin kadang-kadang kita lah, oh iya ya, sambil kita pegang apa, cellphone kita, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang diterima. Yang kedua adalah apresiasi. Mungkin kita perlu, oke, oh iya ya, oh oke, oke, ya apresiasi. Lalu yang ketiga adalah simpulkan. Jadi pada saat orang berbicara, biarlah coba kita, dia bicara, oh ini rupanya inti-inti pembicaraan ini apa ya. Jadi pikirkanlah inti-inti atau hal-hal yang sudah dikatakan. Jadi supaya kita dapat memahami. Dan yang terakhir adalah kita apa? Tanya, must. Kita tanya ya. Jika ada yang perlu diklarifikasi atau hal-hal yang tidak secara langsung dikatakan, oh maksudnya Anda bagaimana ya? Jadi itu harus kita apa? Tanya. Kita harus dapat apa? Tanya supaya itu dapat lebih dijelaskan. Jadi jangan pernah lupa ini must. Menerima, apresiasi, simpulkan, dan apa? Dan tanya. Ya, tanya. Yang kedua, penting selain mendengar sebelum berbicara, yang tiga aspek, dua dari aspek ketiga atau yang kedua ini adalah cara kita berbicara. Amsal 15 ayat 1 kita juga baca ayat tadi Yakobus tadi ya. Jangan sampai marah-marah tapi di sini Amsal 15 ayat 1 katakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Cara kita berbicara itu apa ya? Penting. Jadi ya seperti kita sudah lihat ya, yang pelajaran kita lalu. Jadi sebelum kita berbicara, kita harus mendengar. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, mungkin kita berpikir. Sebelum kita berbicara, mungkin kita hitung 1 sampai 10. Nah, itu teorinya yang kita semua harus praktekkan ya. Jadi mari kita lihat. Mari kita terus memperhatikan cara kita berbicara. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki cara yang benar, maka tujuan apa yang kita katakan itu tidak akan tercapai. Dan yang ketiga, yang juga penting, yang terpenting juga adalah yang ketiga dari 3 aspek effective communication adalah apa isi atau konten yang kita bicarakan. Jadi apa yang kita mau katakan? Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan, isi-isi yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi ada berbagai hal yang harus kita membuat yang menyenangkan. Alkitab juga katakan hati yang gembira menguatkan apa? Tulang. Jadi ada perkataan-perkataan atau isi-isi pembicaraan yang membuat orang membangkitkan, ya, saling menajamkan satu dengan lain. Seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Saling membangun. Apakah perkataan ataupun yang saya katakan itu membangun? Ya, itu menjadi satu pertanyaan saya percaya bagi kita semua. Apakah itu menjadi satu hal yang membangun? Apa yang harus kita hindarkan? Kita harus menghindarkan gosip, kita harus menghindarkan untuk menghakimi tanpa mendengar, kita harus menghindarkan negativity atau negatif, kita harus menghindarkan mengeluh. Kenapa? Karena stres kita mau dengar-dengar orang-orang yang negatif, yang menghakimi, yang mengeluh, atau yang mencari-cari alasan, atau yang membesar-besarkan, atau yang berdusta juga. Exaggeration itu dia tambah-tambahkan ya. Lalu dusta itu bukan lagi yang dia tambahkan, tapi yang tidak ada jadi ada. Ya. Jadi inilah tujuh hal yang tidak akan memberikan kesenangan. Orang bergosip Anda pikir wah enak yang pikir mendengarkan. Tapi kalau kita sedang bergosip orang lain, kita bicara tentang orang lain. Kalau saya mendengarkan orang yang bergosip, kadang-kadang saya pikir wah kalau dia sanggup berbicara tentang hal tersebut tentang orang lain, tentunya dia juga sanggup berbicara hal yang sama tentang saya. Jadi saya akan stres mau mendengarkan seperti itu. Tapi inilah artinya kita semua harus berusaha dengan pertolongan surga menghindarkan ketujuh hal ini. Ya. Jadi bagaimana cara kita berbicara yang benar? Sebelum kita berbicara, kita harus mengkaji. Kita harus apa? Berpikir. Kita harus apa? Mengolah apa yang kita katakan, cara yang kita apa? Cara yang kita gunakan untuk berbicara. Jadi caranya bagaimana? Pertama, kaji ya. Kasih. Apakah kita memiliki tujuan yang baik terhadap orang lain? Apakah inti pembicaraan kita, ya apa yang kita bicarakan itu tujuannya baik? Apakah cara kita menyampaikan bukan hanya apa yang kita sampaikan, tapi cara kita yang sampaikan itu adalah memiliki tujuan yang baik terhadap orang lain. Adakah kasih di dalamnya? Yang kedua adalah autentik.
Adakah kita menjadi diri kita sendiri? Artinya sejujur apa ya, bukan jujur dalam arti kita menjadi otentik, menjadi diri sendiri, tidak berdrama, tidak apa ya, membesar-besarkan ya. Tidak membesar-besarkan. Jadi ini berbicara tentang cara kita berbicara dan apa yang kita bicarakan itu, apakah itu otentik, apakah itu jujur. Kita jujur dalam apa yang kita katakan. Jadi kita usahakan selalu. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas bahwa kita bukan hanya kita menyatakan apa yang benar, bukan hanya sebatas perkataan, tetapi seperti kita sudah baca ayat-ayat tadi juga perbuatan kita. Integritas itu berhubungan dengan apa yang benar yang kita katakan dan benar dengan apa yang kita lakukan. Itulah integritas. Jadi pada saat kita berbicara, apa yang kita bicarakan, cara yang kita bicarakan harus kita kaji. Harus kita kaji dalam bahasa Indonesia. Kasih, otentik, jujur, dan memiliki integritas. Amsal 20 ayat 15 berkata, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tapi yang paling berharga adalah apa? Bibir yang berpengetahuan. Marilah kita dengan kuat kuasa dari surga. Saya percaya tidak ada yang sempurna di antara kita. Kita semua masih working progress. Tetap berusaha untuk dapat lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi marilah kita terus-menerus minta bantuan surga. Agar kita mengetahui cara yang terbaik dalam berkomunikasi. Agar supaya tujuan kesatuan ya dengan Tuhan dan dengan sesama itu dapat terjadi dengan cara apa? Mendengarkan, memiliki cara berbicara yang baik, dan memiliki apa yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang membangun satu dengan yang lain. Inilah yang dapat saya bagikan pada saat ini.